Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suprihatin, NIM 18620 560, Prodi PG PAUD Regular Plus. Kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang pengertian hak asasi manusia dengan dosen pengampu Ibu Fitra Mulyanti MM. Silakan menyimak, terima kasih. Kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran tentang pengertian hak asasi manusia. Teman-teman tahu nggak apa sih arti pengertian HAM itu sendiri? Pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi juga dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Sekarang kita akan membahas apa sih makna dari hak asasi manusia itu sendiri. Ada dua nilai kunci menjadi konsep dasar hak asasi manusia, yaitu martabat manusia dan persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak boleh tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Yang pertama adalah hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. Anda tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara tertentu. Tetapi karena Anda adalah anggota keluarga manusia, ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini. Sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia saling bergantung. Hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Dan dalam menuntut hak-hak itu, setiap orang juga memikul tanggung jawab menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Teman-teman tahu apa sih kerangka hak asasi manusia itu sendiri? Sepanjang sejarah, masyarakat telah mengembangkan sistem keadilan seperti Magna Carta pada tahun 1215 atau Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis. Namun, tidak satu pun dari prekursor instrumen hak asasi manusia yang mencerminkan konsep fundamental
bahwa setiap orang berhak atas hak tertentu hanya demi kemanusiaan mereka. Pada abad ke-19, Konvensi Jenewa meletakkan dasar bagi hukum humaniter internasional, dan Organisasi Perburuan Internasional membuat konvensi untuk melindungi pekerja. Setelah masa penjajahan dan Perang Dunia Kedua, muncul suara-suara di seluruh dunia tentang standar hak asasi manusia untuk memperkuat perdamaian internasional dan melindungi warga sipil dari pelecehan oleh pemerintah. Suara-suara ini memainkan peran penting dalam pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945. Hak untuk semua anggota keluarga manusia pertama kali ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR. Salah satu inisiatif pertama dari PBB yang baru dibentuk. Ke-30 pasal ini bersama-sama membentuk pernyataan komprehensif dengan hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sipil. Deklarasi ini bersifat universal atau berlaku untuk orang-orang di seluruh dunia dan tidak terpisahkan. Semua hak sama pentingnya untuk realisasi penuh kemanusiaan seseorang. Demikianlah materi pembelajaran tentang pengertian hak asasi manusia. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa share, like di YouTube saya, dan jangan lupa juga subscribe ya teman-teman. Terima kasih.